Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha sadiqan khalisan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibur risalati basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga mampu melaksanakan atau menjalankan salah satu kewajiban dalam agama Islam, yakni menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Dan salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat upaya beliau maka kita bisa menikmati manisnya iman dan Islam di dalam jiwa. Pada malam hari ini kita akan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Dr. Shalih Ibn Fauzan atau Shalih Fauzan. Beliau mensyarah kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sebelum memasuki kitab ini, jadi ada muqaddimahnya terhadap kitab ini, karena kitab ini membahas tentang tauhid. Kalau tadi di muqaddimah dengan mendengar saya membaca awal dari surah Al-Kahfi,
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di sana ada hukum apa? Hukum sakta. Kalau jenengan mau lanjut, ada hukum sakta. Sakta itu artinya jenengan berhenti selama 2 harokat tanpa bernafas. Iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan, begitu. Jadi berhenti selama 2 harokat. Mengapa mesti berhenti? Ya karena ada hukum sakta. Kenapa harus hukum sakta? Mengapa? Karena makna iwaja dan qayyimah itu makna yang bertentangan, berlawanan. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan baginya Alkitab yang disebutkan sebelumnya, yakni Al-Quran, iwaja, kebengkokan. Kalau jenengan baca lanjut, iwajan qayyiman, itu menjadi sifat bagi iwaja, sedangkan qayyimah itu bermakna lurus. Kalau jenengan lanjut berarti kebengkokan yang lurus. Apakah jenengan bisa berpikir bermakna itu kebengkokan yang lurus? Kebengkokan dan lurus itu bertentangan, bertolak belakang. Maka disakta, berhenti, karena maknanya bertentangan. Sehingga diberhentikan sakta, kemudian qayyiman menjadi hal bagi Alkitab. Al-Quran itu yang lurus. Jadi kelurusan bagi Al-Quran, bukan kebengkokan yang lurus. Bagaimana bisa memahami kebengkokan yang lurus? Seperti kebasahan yang kering, atau kedinginan yang panas. Karena hal yang irasional, tidak masuk akal. Wair maqul, tidak bisa dinalar. Baik. Sebelum kita masuk pada inti materi, ada pampangan dari surah apa ini? Ini surah apa ini? Ali Imran ayat ke-7. Ya, surah ke-3 Ali Imran, keluarga Imran. Surah ke-3 ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Huwa utawi dia, yakni Allah, iku allazi yang menurunkan, menurunkan sapa allazi alaika kepadamu alkitaba ing kitab, yakni Al-Quran. Minhu diantaranya dari Alkitab, utawi ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang muhkamat, yang tegas hukumnya, yang hukum-hukumnya itu jelas, tegas, memberikan hukum-hukum syariat. Hunna utawi ayat-ayat muhkamat, hunna yakni ayat sebelumnya tadi, yaitu ayatul muhkamat, ayat-ayat muhkamat itu umul kitab, merupakan induk dari Al-Quran, pokok-pokok Al-Quran. Jadi ayat-ayat muhkamat itu sebagai pokok-pokok Al-Quran. Dan ayat yang akan kita bahas nanti insyaallah adalah umul kitab, induk dari Al-Quran. Karena dari ayat yang akan kita jelaskan nanti itu mengalir semua ayat Al-Quran. Hunna umul kitab wa ukharu, dan sebagian dari ayat Al-Quran ini yaitu mutasyabihat. Jadi sebagian dari ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat maknanya serupa, masih memiliki kandungan yang multitafsir, bermakna ganda. Masih bisa dimaknai seperti ini, masih bisa bermaknai seperti itu.
Nah, hal ini seperti ketika Allah menurunkan ayat Yasin, Alif Lam Mim, atau tentang sifat Allah, Tsumma stawa 'alal 'arsy, atau menyebutkan tentang sifat-sifat Allah yang lain, Allah melihat, Allah mendengar. Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat yang serupa. Artinya pada makhluk juga ada hal seperti itu, melihat, mendengar itu juga ada seperti makhluk gitu. Nah, Allah juga menyebut dirinya melihat, mendengar gitu. Nah, itu ada kajiannya tersendiri dalam membahas hal itu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, maka adapun alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hati mereka zayg, terdapat kecenderungan kepada kesesatan. Zayg itu al-mailu 'anil haqq, menyimpang dari kebenaran. Al-mailu 'anil haqq, menyimpang dari kebenaran. Maka perilaku mereka bagaimana? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka mengikuti apa yang mutasyabihat itu dari Al-Qur'an, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ibtigha al-fitnah, dengan membuat fitnah, membuat kegaduhan, membuat ujian di kalangan kaum muslimin. Wa ibtigha ta'wilih, dan juga mencari-cari takwilnya, mencari-cari takwil ayat mutasyabihat. Oh, ayat mutasyabihat maknanya begini gitu. Padahal Allah sudah sebutkan bahwasanya ayat mutasyabihat itu mengandung masih makna multitafsir. Nah, Allah mengunci manusia, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat mutasyabihat illallah, melainkan Allah saja. Dan perlu diketahui bahwasanya ma itu, mana ketika digunakan itu biasa sering masuk kepada fi'il madhi. Yani ma kana, ma alima. Di sini Allah menyebut wa ma ya'lamu pakai fi'il mudhari. Yaitu sekarang dan nanti akan datang. Selamanya wa ma ya'lamu, tidak ada yang mengetahui sekarang dan juga akan datang. Bukan hanya ketika turun ayat ini. Jadi bukan hanya ketika saat Al-Quran ini diturunkan Allah sebutkan wa ma ya'lamu, tetapi Allah menggunakan pakai fi'il mudhari, bukan wa ma alima tapi wa ma ya'lamu. Tidak ada yang mengetahui sekarang dan akan datang. Ta'wilahu, takwilnya, makna yang sebenarnya dari ayat mutasyabihat itu illallah, kecuali Allah. Nah, dalam membaca ini juga tidak boleh disambung. Illallah warasikhuna itu tidak boleh disambung. Kalau dalam sebagian mushaf itu diberi waqaf lazim, harus berhenti, tanda mim, tidak boleh disambung. Mengapa kalau disambung akan memberi konsekuensi? Wawunya wawu ataf, warasikhun ataf kepada Allah. Warasikhun, dan orang-orang yang dalam ilmunya, fil ilmi, dalam ilmu pengetahuan, yaquluna, mereka mengatakan. Nah, kalau disambung nanti berarti yaquluna, berarti Allah terikut dengan warasikhun, karena wawu ataf kepada Allah. Yaquluna berarti Allah juga ikut di dalam wawu jamaahnya sebagai fa'il. Berarti Allah juga berkata yaquluna amanna, kami beriman, bihi, kepada Alkitab tadi, kullum min 'indi rabbina, semua datang dari Tuhan kami. Berarti Allah punya Tuhan. Nah, itu. Sehingga perlu hati-hati dalam membaca Al-Qur'an. Perlu ada ilmunya, namanya ilmu tajwid, ilmu tahsin, mempelajari bagaimana waqaf, wasal, lanjut, berhenti, imalah, ismam, dan lain-lain ya. Yaitu tadi, makanya memberikan konsekuensi kalau disambung, sehingga tidak boleh disambung. Karena Allah tidak punya Tuhan. Kalau kita menyebut yaquluna, mereka mengatakan, berarti Allah ikut di dalamnya, seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna, Allah dan malaikat di dalamnya bersama. Tetapi kemudian dirincikan Allah punya salawat kepada Rasul seperti ini, malaikat punya salawat kepada Rasul juga seperti
ini. Tetapi kalau ini amanna, mereka mengatakan kami beriman bihi kepada Alkitab, kullu min 'indi rabbina, semua datang dari Tuhan kami, berarti Allah punya Tuhan. Itu repotnya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari ayat muhkamat dan juga mutasyabih illa ulul albab, melainkan mereka yang memiliki akal yang dalam, akal yang cerdas, akal yang bersih. Albab itu lub, inti, jadi akalnya bersih, akalnya rasikh. Baik, itu awal, karena kita akan membahas tentang ayat muhkamat, ayat yang pokok tentang tauhid ini. Kemudian kata tauhid secara bahasa merupakan masdar dari kata wahada. Wahada yuwahidu. Ini dari rujukannya ada di kitab ini, kitab Qaulul Mufid. Masdar wahada, wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Ai ja'alahu wahidan, yakni menjadikan dia satu. Yang mana alladzi kana qablahu, yang mana sebelumnya itu aktsara min wahid. Sebelum adanya tauhid dia itu lebih dari satu. Jadi bukan mengumpulkan jadi satu, bukan. Kalau mengumpulkan jadi satu namanya jamaah, mengumpulkan jadi satu. Tapi ini wahada, berarti menyingkirkan yang banyak kemudian ditetapkan satu. Nah, itulah menjadikan satu yang sebelumnya lebih dari satu. Itu yang dimaksud dengan tauhid, mengesahkan seperti itu. Yang dulunya ada Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya itu, kemudian Rasul datang, tinggalkan semua itu, sembahlah Allah satu. Singkirkan yang lain itu, sembahan-sembahan yang lain. Yang semuanya la yang duru wala yang fa', tidak bisa memberikan musibah dan juga memberikan manfaat. Sebagai contoh atau sebagai penerapannya, yaitu Allah menyebutkan tentang kata tauhid ini, makna tauhid dalam surah Shad, surah 38 ayat ke-5, aja'alal alihata ilahaw wahida. Apakah Rasul ini menjadikan al-ilah, alihah itu jama dari ilah, menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini ilah wahida, sembahan yang satu. Nah, itu makna tauhid itu. Wahada, menjadikan satu. Jadi mereka bertanya, aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah Rasul yang diutus ini menjadikan Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan yang banyak ini menjadi satu? Nah, itu. Hadza la syai'un 'ajab. Ini benar-benar perkara yang menakjubkan. Sembahan mereka yang banyak kok datang dia tuh bilang sembahlah satu saja Allah. Padahal sebelumnya mereka punya sembahan yang banyak. Itu maknanya tauhid di situ. Jadi ja'ala al-alihah, yang banyak menjadi ilah wahidah. Sembahan-sembahan yang banyak jadikan satu. Dan kata tauhid ini kalau dilihat dari sulasinya, yang yakni fiil yang tiga huruf itu, dari kata wahada yahidu wahdan. Wahada yahidu wahdan, wa wahdatan wa wahidatan wa wuhudan. Ya, wahada yahidu wahdan wa wahdatan wa wahidatan wa wuhudan. Nantinya dengan mengenal istilah wahdaniyah, itu diambil dari kata wahdah. Maknanya apa? Infaroda binafsihi. Infaroda binafsihi, menyendiri. Nah,
menyendiri, kemudian menyendirikan. Nah, gitu. Kalau wahada yahidu menyendiri, kemudian wahada yuwahidu menjadikan dia punya objek, punya maf'ul, menjadi wahada yuwahidu menjadikan dia sendiri yang sebelumnya jadi banyak. Secara istilah yaitu mengesahkan atau menyendirikan Allah dalam apa yang dia wajibkan untuk ditauhidkan berupa rububiyah, uluhiyah serta nama-nama dan sifatnya tanpa menyamakan dengan sesuatu apapun. Ya. Secara istilah yakni fi syarah ifradullah ta'ala bima yahtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang khusus bagi Allah dari rububiyahnya dan uluhiyahnya dan juga nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada poin ini yang akan kita bahas, dari mana penamaan itu, penamaan rububiyah, penamaan uluhiyah dan juga penamaan sifat. Apakah ini ngarang-ngarang? Gitu. Karena ini yang menjadi syubhat di kalangan masyarakat, menganggap bahwasannya itu adalah ngarang-ngarang tanpa landasan. Nah, semalam ini kita akan melihat sejauh mana pandangan itu. Apa saja yang diinginkan Allah untuk ditauhidkan? Nah, Allah menjabarkan tiga sisi, tiga dimensi dari tauhid tadi sebagai definisi tadi. Nah, pembagian tauhid tadi yang dibagi menjadi tiga tadi namanya rububiyah, uluhiyah dan sifat itu, kata Syekh Utsaimin ini dalam kitab beliau, yang qasimut tauhidu ila thalathati aqsam, tauhid dibagi menjadi tiga macam, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, wa tauhid asma wa sifat. Wa qad ijtama'at fi qoulihi ta'ala, dan sungguh telah berkumpul tauhid ini, tiga tauhid ini di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang mengumpulkan istilah tiga tauhid itu di dalam ayat ini. Jadi dalam ayat ini itu terdapat tiga jenis tauhid itu di dalam ayat ini. Surah Maryam ayat 65. Ini dalil dasar. Kalau jangan pulang ke rumah ambil Al-Quran terjemah, diberikan stabilo, lafaz katanya dibagi tiga bagian ini. Lafaz kata ini dibagi tiga bagian. Nah, disinilah dalil tentang pembagian tauhid itu. Dalilnya di sini. Yani arti dari ayat ini, dialah Tuhan. Jadi Rabb itu maknanya Tuhan. Rabb itu maknanya Tuhan. Kalau ilah maknanya sembahan. Jadi kalau la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan, tapi tidak ada sembahan. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini satu kata, satu kalimat. Kemudian kalimat selanjutnya, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Nah, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Maka sembahlah dia dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Jadi kalau dengan mulai futur, mulai lemas, ingat ayat ini. Sembahlah dia dan bersabarlah. Jadi kalau dengan mulai futur untuk beribadah, ingat ayat ini, sembahlah dia dan juga bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Bersabar. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin, yakni al-maut, kematian.
Kemudian kalimat yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyah? Apakah kamu tahu ada yang serupa bagi dia? Bentuknya pertanyaan. Yang pertama bentuknya berita, yang kedua bentuknya perintah, yang ketiga bentuknya pertanyaan. Nah, jadi bentuk kalimatnya saja sudah memberikan jenis yang berbeda. Nah, kita lihat dari jumlah yang pertama atau ayat atau kalimat yang pertama. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya. Kita akan membahas ini dari 5 sisi keilmuan. Untuk membahas satu ayat ini itu membahas dari sisi 5 cabang ilmu. Kita akan mengkaji. Nah, dari yang pertama dari ilmu sharaf. Ilmu sharaf. Sharaf yakni ilmu yang bisa kita melihat dasar kalimat kata itu lahir dari mana, kata ini keluar dari mana gitu. Jadi setiap ada tulisan dengan sudah mengetahui, oh kata ini berasal dari sini gitu. Itu belajar di ilmu sharaf. Kata ar-Rabb huwa ismullah. Kata Rabb itu adalah nama Allah. Allah Ta'ala min kalimat rabba yarubbu rabban wa ribabatan wa rububiyatan. Ini wa rububiyatan. Itu poinnya yang dikasih merah itu. Nah, sehingga nanti penamaan rububiyah itu dari sini. Penamaan rububiyah itu dari sini. Masdar ini karena Allah menggunakan di ayat ini adalah kata Rabb. Ditelusuri kata Rabb itu masdarnya adalah rububiyah. Nah itu. Rabb masdar musta'ar. Maka dan kata Rabb itu adalah masdarun musta'arun yang dipinjam untuk apa? Lil fa'il. Asalnya dia itu masdar tapi digunakan untuk fa'il, pelaku. Ini rujukannya adalah dalam kamus Basairu Dzawil Tamyiz fi Lataifi Kitabin Aziz karya Imam Al-Fairuz Abadi yang wafat tahun 817 Hijriah. Kata Rabb ini juga bermakna malaka yamliku milkan wa malaka yamluku mulkan. yakni maknanya pemilik. Jadi Rabb maknanya pemilik. Mengapa Allah menyebut dirinya sebagai pemilik? Li'annahu khaliq, karena Allah lah yang menciptakan. Dia pencipta awal. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Allah juga berfirman, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah Muhammad, apakah saya harus mencari Rabb Tuhan selain Allah, wa huwa rabbu kulli syai', sedangkan Allah merupakan Tuhan dari segala sesuatu. Karena Allah pencipta segala sesuatu. Di dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 164. Allah juga berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allah pencipta segala sesuatu. Allah juga berfirman, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu. Dalam surah Al-Ghafir ayat 62, yang demikian itu adalah Allah rabbukum, pencipta kalian, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan selain Dia. Dari sisi ilmu nahwu itu ilmu yang menjabarkan kedudukan kalimat, kedudukan kata. Dia menjadi apa? Dengan pelajaran ilmu nahwu seseorang bisa memaknai lafaz ayat, sebuah tulisan. Oh, ini derajatnya ini sebagai apa, ini sebagai apa. Nah, kata Rabb itu sebagai apa? Kata Rabb itu adalah sebagai khobar, berita. Dan mubtadanya mahdhuf, takdiruhu, mubtadanya dibuang. Takdirnya adalah Allah atau huwa atau yakni Allah.
Jadi kalau mau dimunculkan mubtada'nya itu di lafaz ayat Rabbus samawati adalah huwa Rabbus samawati wal ardh. Dia adalah Allah, dialah Allah Rabbus samawati wal ardh. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kata Rabb di sini sebagai khobar yang mubtada'nya adalah dibuang, mahdhuf. Kemudian dari sisi ilmu ma'ani, ini bagian dari ilmu balaghah. Ini merupakan kalamun khobari, kalam khobar. Apa yang dimaksud dengan kalam khobar? Ya ini kullu qaulin yahtamil sidqa wal kadhib. Semua ucapan yang mengandung kebenaran ataupun kedustaan. Jadi kita bisa mensifati kalau ada berita, kita bisa mengatakan ini berita yang benar ataupun berita yang salah. Itu namanya kalam khobari. Bisarfin nadhri ila qailihi, dengan tanpa memandang siapa yang menyampaikan berita itu, dan memberikan faedah apa? Itsbat, penetapan. Mengapa diberikan faedah penetapan? Karena datang dalam bentuk isti'la, yakni dari atas ke bawah, dari yang tertinggi seperti pemimpin. Dari Allah itu kan berarti dari Malikul Mulk, rajanya raja.